Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvina Simanulang dengan NIM 42033210017. Baiklah, di sini judul proyek saya yaitu hubungan antara motivasi belajar dengan perilaku membolos pada siswa. Nah, motivasi belajar dengan perilaku membolos pada siswa yaitu dilatar belakangi dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan merupakan sebuah harapan bersama yang di dalamnya terdapat harapan para orang tua serta masyarakat untuk mencetak manusia yang intinya akan berperilaku baik, berbudi luhur, serta memiliki pengetahuan yang luas. Nah, di sini juga masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan yang menjadi tugas bersama untuk pihak dalam mengatasinya. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah perilaku membolos siswa. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan perilaku membolos yang terjadi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 8 Kandis dengan mengungkapkan beberapa faktor-faktor perilaku membolos, untuk bentuk-bentuk perilaku membolos, aspek-aspek perilaku membolos, dan serta aspek-aspek motivasi belajar dan juga faktor-faktor motivasi belajar. Nah, uraian permasalahannya itu yang pertama, bagaimana perilaku membolos. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian membolos itu seperti apa. Membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau bisa juga dikatakan ketidakhadiran tanpa alasan dengan jelas. Nah, perilaku membolos itu seperti apa? Nah, misalkan seorang siswa pergi ke sekolah, berangkat dari rumah pada pagi hari dengan berseragam, tetapi mereka tidak berada dalam sekolah. Perilaku ini umumnya ditemukan di remaja mulai tingkat SMP, SMA. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk perilaku membolos? Nah, bentuk-bentuk perilaku membolos diantaranya yang pertama yaitu berhari-hari tidak masuk sekolah. Yang kedua yaitu tidak masuk sekolah tanpa izin. Yang ketiga sering keluar pada jam pelajaran tertentu. Yang keempat tidak masuk kembali setelah minta izin. Yang kelima masuk sekolah bergantian hari. Yang keenam mengajak teman-teman untuk keluar pada mata pelajaran tidak disengani. Yang ketujuh yaitu minta izin keluar dengan berpura-pura sakit atau alasan lainnya. Yang kedelapan mengirim surat izin tidak masuk dengan alasan yang dibuat-buat. Yang kesembilan yaitu tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat. Lalu, apa saja aspek-aspek perilaku membolos itu? Yang pertama yaitu perilaku membolos yang bersumber dari diri sendiri. Misalnya, motivasi belajar siswa yang sangat rendah. Tidak pergi ke sekolah karena sakit. Minat sekolah itu sangat rendah. Yang kedua yaitu perilaku membolos yang bersumber dari luar individu. Misalnya, pergi meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. Siswa kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, serta siswa merasa tidak nyaman saat berada di sekolah. Bagaimana dengan motivasi belajar? Nah, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, motivasi belajar juga dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Nah, dengan itu, apa faktor-faktor motivasi belajar? Nah, faktor-faktor motivasi belajar itu yang pertama adalah faktor intrinsik, berupa hasrat yang keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.
Nah, sekarang bagaimana tips mengurangi perilaku membolos dan meningkatkan motivasi belajar? Nah, yang pertama itu bagi siswa. Hendaklah siswa dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dengan bersifat terbuka mengenai kesulitan-kesulitan akademis maupun masalah-masalah lain yang dihadapi di sekolah, sehingga orang tua siswa dapat turut mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Nah, selain itu juga hendaknya juga terbuka terhadap guru di sekolah, sehingga guru dapat mengetahui permasalahan-permasalahanmu dan turut memberi solusi pemecahan masalah tersebut. Nah, yang kedua yaitu orang tua. Orang tua diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak, misalnya dengan menumbuhkan kesadaran diri pada anak akan pentingnya prestasi, maupun memotivasi anak melalui reward atau punishment. Nah, orang tua diharapkan dapat memonitoring kegiatan anak, misalnya dengan aktif berkomunikasi dengan guru atau pihak sekolah lainnya mengenai perkembangan anak di sekolah. Bagaimana anaknya di sekolah gitu. Nah, dengan mengetahui perilaku seorang anak di sekolah, maka anak pun tidak akan kepikiran untuk bolos pada saat jam pelajaran, pada saat mau berangkat ke sekolah, bahkan berbohong kepada guru maupun orang tua tentang perilakunya. Jadi di sini dengan adanya kerjasama antara guru dan orang tua, maka perkembangan anak itu akan lebih baik ke depannya dan tidak terikut-ikut dengan teman sebayanya. Nah, apalagi aturan di sekolah itu semakin ketat dan juga ancaman dari orang tua. Nah, seorang anak itu akan berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, jadi kesimpulan proyek saya ini yaitu motivasi belajar itu memang sangat berpengaruh dengan perilaku membolos. Mengapa? Karena semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin rendah perilaku membolos. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin rendah motivasi belajar, maka semakin tinggi perilaku membolos. Motivasi belajar itu sangat penting bagi kita, apalagi di masa-masa pandemi sekarang. Sekolahnya daring, online. Nah, jadi perkembangan anak itu sangat penting. Baiklah, demikian hasil proyek saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam proyek saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.